Waalaikumsalam. Oh, belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat, Sotalis. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah sahabatku yang dimuliakan Allah. Di pagi ini tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan, terutama di Ramadan ini. Alhamdulillah kita sama-sama sudah sahur ya. Ustaz Selo juga sahur, Ustaz Selo. Alhamdulillah, Sotalis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan semua jamaah tentunya ya sudah menunaikan sahur karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna fis sahuri barakah. Di sahur itu ada barakah, dan tentu keberkahan inilah yang kita harapkan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita bersama keluarga kita, dan inilah yang tentu menjadi eh, harapan Ramadan untuk membawa kita selalu dalam keberkahan. Sebagaimana disebutkan, Ramadan adalah Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarak adalah bulan yang disebut penuh berkah karena disitulah ziyadut ta'ah. Kata para ulama, yang disebut dengan berkah itu adalah ziyadut ta'ah. Sebutuhu wa ziyadut ta'ah. Jadi tetapnya ketaatan kepada Allah, dan kemudian wa numuhu atau wa ziyaduhu wa ziyadatuhu, dan bertambah terus ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentu kita umat di akhir zaman ini mudah-mudahan termasuk umat yang dirindukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, umat yang mudah-mudahan kelak akan mendapat syafaat dari beliau, dan tentu menikmati telaga haudnya beliau, dan um, berjumpa, bahkan mungkin bisa bertetangga dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Amin ya Maka Rabbal kenikmatan yang Alamin. di antaranya ya, kenikmatan yang ketika di dunia saja kita sudah banyak mendapatkan kenikmatan dengan wasilah bimbingan atau petunjuk dari Nabi kita Rasulullah SAW dalam kedua atau uswah-uswahnya, teladan hidupnya, dari mulai hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Dan begitulah kita kenapa harus mengaji ini, karena kita ingin mendapatkan sanad atau sambung menyambung dengan para guru kita yang sudah mempelajari bagaimana sunnah-sunnah dari Nabi kita Alaihissalam. Dan sebagaimana biasa, insya Allah di hari Selasa pagi, sebagaimana biasa kita didampingi oleh Babe Haikal, yang di kemarin kita diingatkan tentang bagaimana ampunan itu membuka pintu eh, surga. Ampunan yang tentu untuk mendapatkan ampunan salah satunya ditunjukkan dengan eh, keseriusan dalam amal soleh, keseriusan dalam ibadah. Apalagi di Ramadan, tentu kita berharap menjadi Ramadan yang terbaik kita, Ramadan yang ketika kita eh, hitung, tentu di situ ada Lailatul Qadar yang khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, yang bermakna seluruh hidup kita yang kemungkinan tidak akan mungkin sampai 1000 bulan, kebanyakan ya, karena kata Rasulullah SAW, Amaru ummati baina sittin wa sab'in, eh, umur umatku itu kebanyakan di antara 60 dan 70 ya, kebanyakan, dan qalilun ma yajuzu ma yajuzuha, jadi hanya sedikit yang bisa melewati, melampaui usia itu. Karena itulah sahabatku yang dimuliakan Allah,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia yang panjang tapi berkah, usia yang panjang tapi penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah setiap pagi dan sore kita menunjukkan amal soleh kita. Selain dengan ibadah-ibadah wajib tentunya, ada banyak amal kebaikan yang bisa dilakukan di pagi hari yang selalu diingatkan oleh admin ya. Yuk kita sedekah di pagi hari, karena begitulah salah satu sedekah yang bisa membuka pintu rezeki kita di hari dan hari yang akan datang. Salah satunya dengan bersedekah. Dan dalam sabda Nabi yang mulia disebutkan bahwa sedekah itu adalah bisa menghapus dosa, sedekah pula yang akan bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita, sebagaimana air memadamkan api. Begitulah kata Rasulullah SAW. Alhamdulillah, Babe sudah hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, tabarakallah. Gimana, Be? Sehat walafiat? Alhamdulillah, Masya Allah. alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Suaranya serak-serak, Be. Enggak. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Barakallah, barakallah fikum. Baik, Be. Kita melanjutkan sebuah tema yang kemarin ya, karena berhubung waktu ya. Tema yang sangat penting tentang ampunan Allah. Dan ini kan Syahrul Maghfirah ya. Disebutkan juga Ramadan sebagai bulannya Maghfirah, bulannya ampunan. Dan tentu ini bagaimana mungkin bisa berbagi Babe. Kita mengisi Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Sehingga ampunan Allah menjadi hak kita di akhir Ramadan ini. Kita mendapatkan satu anugerah yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa Taala. Baik, Be. Insyaallah. Tafadhol masykurah, Be, untuk memulai kajiannya. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Geser sedikit. La haula wala quwata illa billah. Orangnya juga keren. Gitu. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Ramadan sudah hari yang keberapa ini? 15, Be. 15. Allah Akbar. Alhamdulillah. Sampai dengan hari yang ke-15 ini eh, kita bakal ketemu tahun depan dengan Ramadan masih lama ya. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita kembali dengan Ramadan tahun depan ya. Amin. Amin. Saya akan mengawali dengan yang terakhir tadi ya, yang satu kali sampaikan bahwa ini banyak sekali hal-hal yang akan menghapus pahala yang kita sudah kumpulkan di Ramadan. Dan itu tolong diperhatikan, tolong disampaikan kepada anak-anakmu, tolong sampaikan kepada suami atau istri, atau kepada saudara-saudara. Mungkin secara tidak sadar dilakukan, tetapi ini sangat berbahaya. Kan kita kepengen mati masuk surga. Kita kepengen mendapatkan satu nikmat yang terbesar. Kira-kira nikmat apa yang terbesar dalam hidup ini coba? Rujukannya mesti Quran atau hadis ya. Nikmat yang terbesar di dunia ini itu apa? Yang tidak ada lagi nikmat yang lebih hebat daripada nikmat itu. Bukan masuk surga. Nikmat terbesar itu bukan masuk surga. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, nikmat yang terbesar itu bukan masuk surga. Mari kita dengarkan satu hadis Nabi. Ya, saya mau membawa ke itu dulu, baru membawa yang menghalangi kita dan keluarga untuk dapat itu apa. Nah, itu kita jauhin. Nih, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila seseorang
dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 1000 tahun, kemudian sebagian dari kepalanya dikeluarkan. Jadi badannya itu masih di dalam api neraka, jahanam. Yang dikeluarin cuma kepalanya doang. Dengan tubuh yang dalam Al-Quran disebutkan la yamutu fiha wa la yahya. Yang nggak mati tapi nggak hidup. Tinggal tulang belulang. Ya, auzubillah, la yamutu fiha wa la yahya. Saking sakitnya itu seperti orang mati tapi merasakan sakitnya itu selama 1000 tahun. Kayak apa gitu. Setiap hangus kulitnya kami ganti dengan yang baru. Setiap hancur dagingnya kami ganti dengan yang baru. Setiap jadi tulang dan kemudian tulangnya menjadi abu, kami ganti dengan tulang yang baru. Itu 1000 tahun. Kan sadis banget itu. Tapi kemudian kepalanya doang yang masih utuh dikeluarin. Untuk melihat wajah Allah. Maka kata Nabi, orang itu tidak akan merasakan sakitnya. Orang itu akan terlupa dengan sakitnya jahanam. Karena cuma hanya memandang Allah begitu nikmatnya. Maka ketahuilah wahai jamaah majelis keluarga Indonesia yang saya hormati, yang saya cintai. Tidak ada nikmat yang lebih besar ketimbang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat zat yang telah memberikan kita kenikmatan, melihat zat yang telah menciptakan kita di semua alam semesta, yang dengan segala ilmunya. Melihat zat yang kalau kata kita lihat, kalau kita pikirin, kita ini berada saat bumi kita ini tidak lebih besar dari debu di alam semesta ini. Bagaimana kecilnya kita gitu kan. Bumi aja tidak lebih besar dari satu butir debu. Yang kata Nabi, alam semesta ini, langit, bumi, serta seisinya seperti sebuah cincin yang dilempar ke padang pasir yang nggak tahu kapan ujungnya itu padang pasir. Kapan ujungnya, kapan saking gedenya itu. Ya itulah alam semesta itu cuma segitu. Dan kemudian itu dilempar ke, cincin itu dilempar ke satu padang pasir. Dan kemudian padang pasirnya itu berupa cincin. Dan kemudian itu dilemparkan lagi. Dan kemudian itu sebuah cincin. Dan dilemparkan lagi. Dan kemudian itu semuanya berupa sebuah cincin. Dan dilemparkan lagi. Kayak apa gedenya? Dan bayangkan ya, semuanya itu berada dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa itu besarnya? Kayak apa itu indahnya? Kayak apa itu sampai Nabi mengatakan dikeluarkan kepala seseorang setelah disiksa 1000 tahun dengan melihat Allah, dia tuh akan terlupa saking nikmatnya, saking indahnya. Kan itu yang kita cari dalam beribadah kepada Allah. Kan itu yang orang dengan selevel Rabi'atul Adawiyah bilang, udah nggak peduli lagi dengan surga. Udah nggak peduli lagi dengan neraka. Udah nggak peduli lagi orang-orang seperti Rabi'atul Adawiyah. Saya mengibaratkan hari gini yang punya keikhlasan dengan level seperti itu, yang saya dengar dari guru Gus Baha. Gus Baha bertanya dengan satu pertanyaan yang sangat menohok. Andai kata surga nggak ada, andai kata neraka nggak ada, apakah Anda sanggup meninggalkan sholat? Itu kan dahsyat pertanyaan. Andai kata surga nggak ada, andai kata neraka nggak ada, apakah Anda akan berzina? Itu kan buat kita mikir tuh pertanyaan. Gile, kok pertanyaannya sadis banget ya? Iya ya. Apakah saya akan mencuri, membunuh?
ngambil hak orang, kan di situ kan letak keikhlasan yang namanya lillahi ta'ala kan di situ. Gak ada yang kami rindukan kecuali memandangmu ya Allah. Begitu kata Rabiatul Adawiyah. Andai kata ibadahku hanya untuk mendapatkan surga, jauhkanlah surga dariku ya Rabb. Apabila ibadahku karena takut dengan neraka, masukkanlah aku ke dalam nerakamu ya Allah. Tapi kalau aku beribadah kepadamu, karena aku mengharapkan melihatmu ya Allah, maka jangan jauhkan pandanganku dengan pandanganmu walau sedetik ya Rabb. Tidak ada yang kami nantikan kecuali bersimpuh sambil memandangmu ya Allah. Sementara kata Nabi dalam satu hadis, tidak semua lagi mampu memandang Allah, bayangkan. Sementara orang beriman, kata Nabi, akan memandang Allah pada hari Jumat. Jadi di akhirat itu ada hari. Setelah Jumatan, di Baitur Rahman, di surga, ada masjid. Namanya Baitur Rahman. Kita sholat di dalam masjid itu bersama para Nabi. Yang diimami oleh langsung Nabi Muhammad SAW. Setelah bubar, kata Nabi, setelah sholat Jumat di Baitur Rahman di surga, masih sholat Jumat itu. Kalian akan mengunjungi rumah-rumah sahabat-sahabat kalian. Jadi di surga ada rumah-rumah yang kita kunjungi. Di surga ada pasar. Dan kalian akan belanja di pasar-pasar itu. Dan ucapan di antara kalian itu tidak lain, tidak bukan. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Sampai diabadikan dalam surat Yasin. Tidaklah berkata salah satu di antara kalian kecuali berkata, kamu makin muda, kamu makin muda, kamu makin muda. Bayangin itu. Kita kan berharap ke situ. Dan tahu nggak yang menghalangi kita itu? Salah satunya adalah sampaikan ke anakmu. Sampaikan nih ke istri atau suamimu. Sampaikan ke mantu atau cucu. Yang paling jahat, yang paling cepat dalam menghapus amal adalah yang paling cepat, yang paling efektif, yang paling efisien, yang paling tuntas dalam menghapus semua amalmu adalah dengki. Paling bahaya tuh dengki. Jadi kata Nabi, iyyakumul hasada. Fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ya'kulun narul khataba. Ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khataba. Awas kamu dengan dengki, kata Nabi. Fa innal hasada, karena dengki itu ya'kulul hasanati, memakan kebaikan. Kama ta'kulun narul khataba, sebagaimana api makan kayu bakar. Dengki dia begini, dengki dia begitu, kesel dia begini, kesel dia begitu, sirik hatinya dia begini, sirik hatinya dia begitu. Kenapa nggak gua ya? Anda tuh menghina Allah. Kalau kata Gus Bah tuh begitu. Anda tuh menghina Allah. Gimana Allah nggak murka? Ketika Anda kepingin, ketika Anda coba gue aja yang begitu, coba gue aja. Ih, kurang ajar, dengki begitu. Anda tuh telah menghina Allah karena Anda menuduh Allah tuh nggak adil. Anda telah menuduh Allah itu pilih kasih. Anda telah memilih, Anda telah menuduh Allah itu dengan secara tidak langsung mengatakan Allah itu nggak adil. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Ini bulan amal, ini bulan baik. Ini bulan dilipat gandakan pahalanya. Tapi ada orang berpuasa, dia dengki. Tapi ada orang berpuasa,
dia apa ya? Ya dengki gitu loh. Sakit hatinya ketika lihat orang berhasil. Ya, dia susah hatinya ketika melihat orang senang. Dan dia senang hatinya ketika melihat orang susah. Ini dengki. Memakan kebaikan. Nah, hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, sebagaimana yang dikasih pengantar tadi oleh Ustadz Khalis, juga memakan kebaikan itu. Orang-orang yang mengumpulkan hartanya tanpa mau mengeluarkan hak orang di dalamnya. Islam tuh nggak susah. Anda punya 100 juta, Anda simpen nggak apa-apa. Asal 25.000 Anda keluarkan. Bukan 250.000, kalau 10 juta 250.000 ya. Kalau Anda punya 1 juta, 2.500 Anda keluarkan. Punya 1 juta, 25.000 Anda keluarkan. Gitu doang. Jadi sebegitu kecilnya kok masih susah gitu loh. Itu minimal ya. Anda punya emas 90 gram, simpen aja, nggak apa-apa, belum salah. Ketika Anda punya emas 93 gram, Anda keluarkan itu, ya keluarkan 2,5 gram doang, 2,5 gram itu kecil, saudara. Kalau Anda nggak keluarkan, hapus semua amal itu. Cobalah hitung-hitung lagi, cobalah hitung-hitung lagi. Dan kalau saya mau sarankan, sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, dia nggak ngitung. Utsman bin Affan berapapun punya harta, keluar 10%, keluar 20%, keluar 30%, kadang-kadang tergantung kebutuhan. Gitu. Ya, kalau Umar bin Khattab keluar 50%. Gitu. Kalau Abu Bakar Siddiq keluar 99%. Disisakan 1% doang buat di rumah. Bahkan kadang-kadang habis dikeluarin semua. Dan itu tidak mengurangi kekayaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di akhir-akhir Ramadan ini, kalau perlu dirapel, aduh, dulu gue, gue dulu dapat gaji, mungkin ada yang belum gue keluarin. Makanya hidupnya belangsak kayak gini, gitu. Duh, dulu gue pernah dapat bonus, gue nggak keluarin, gitu. Waduh, dulu gue dapat rezeki nomplok, tapi gue nggak keluarin, gitu. Rapel aja semua. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rapel. Mudah-mudahan hidupmu akan berubah. Mudah-mudahan hidupmu akan lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Kesempatan ini belum tentu kita dapetin di tahun depan. Kesempatan seperti ini mungkin kita belum temuin di Ramadan yang akan datang. Saya teringat nasihat daripada umi saya. Dalam sekali nasihatnya. Biasa dia sampaikan itu kalau di akhir-akhir Ramadan setelah 15 hari lewat itu. Wajahnya itu suka sedih. Terutama di akhir-akhir umur. Sedihnya dia bilang, ketemu gak ya sama Ramadan tahun depan gitu. Buat dia meninggalkan Ramadan itu berat. Buat dia gak ada yang lebih berat daripada meninggalkan Ramadan.
Kadang orang dengan level keimanan seperti itu, dan hanya seperti itu, orang bisa menjawab pertanyaan ini. Anda senang dengan Ramadan? Apakah Anda rindu dengan Ramadan? Apakah Anda happy dengan Ramadan? Apakah Anda cinta dengan Ramadan? Kalau jawabannya iya, 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 lah kok Idul Fitri Anda gembira? Bingung kan menjawab pertanyaan itu? Iya, bingung. Katanya Ramadan. Katanya rindu dengan Ramadan. Lah kok Idul Fitri gembira? Lah kok Idul Fitri kok happy? Terus happy-nya itu kenapa? Wah, apa karena salah mengerti lagu yang telah membuat kita mabuk selama bertahun-tahun? Seolah Ramadan itu adalah mengekang. Seolah Ramadan itu membelenggu. Sampai ada orang yang ketika di ngomongin, dia nggak bales, tapi dia diancem. Tar lo kalau habis Ramadan. Tar lo habis Lebaran. Kan seru juga orang kayak gini gitu. Atau karena jangan-jangan ada lagu yang maksudnya baik, tapi kemudian diterjemahkan dengan kurang baik. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita berlebaran bersuka gembira. Mari kita beridul fitri berbahagia. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Iya bersuka cita, iya. Cuman bersuka citanya itu berpeluk-pelukan, ketemu saudara. Sekarang Anda perhatikan waktu zuhur, waktu lebaran. Apa yang Anda rasakan? Kehilangan Ramadan kan? Semoga Anda merasakan, Bapak Ibu, semoga antum sekalian merasakan sama dengan saya. Oke, kita gembira. Oke, kita beridul fitri. Ketemu sanak saudara, maaf-maafan, makan ketupat, jam 8, jam 9. Jam 10 yang udah pertama pulang, jam 11, jam 12. Apa yang Anda rasakan jam 12 siang? Hari pertama Idul Fitri, apa yang Anda rasakan? Kehilangan Ramadan kan? Hati gundah kan? Hati gelisah kan? Malamnya pengen sahur kan? Iya. Pengen sahur tuh besok udah nggak boleh ya. Mau Syawal paling. Kalau Anda merasakan apa yang saya sampaikan, merasakan yang sama seperti apa yang saya rasakan, seperti yang saya sampaikan, saya ucapkan selamat karena antum termasuk orang-orang yang dirindu oleh Ramadan. Antum termasuk orang-orang yang dikangenin sama Ramadan. Antum termasuk orang-orang yang mudah-mudahan selalu diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan. Di hari raya Idul Fitri itu, Nabi dan para sahabat memang bersalam-salaman sambil saling mendoakan, taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Tetapi ada satu hadis yang menunjukkan duka yang mendalam ketika Ramadan itu pergi. Di hari terakhir, pada puasa terakhir.
Celakalah anak Adam yang tidak dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlambat dia. Terlambat dia untuk minta ampun, minta maaf. Terlambat kalau Ramadan sudah selesai. Alam itu berduka ketika Ramadan pergi masuk ke Syawal. Malaikat dan hewan-hewan yang bertasbih yang memahami itu berduka ketika Ramadan pergi meninggalkan bumi Allah ini. Baru tadi malam saya ngobrol menjelang 10 akhir, saya berniat mematikan handphone, saya bilang. Jelang 10 akhir, saya cuma mau duduk di sini, saya bilang. Istri saya bilang, setuju, bagus. Kita matikan handphone. Dan juga tidak ada undangan lagi. Di rumah, ala kadarnya, ala TV, kita sahur, kita ibadah, kita ngaji, kita balik ke kamar, kita balik ke kamar. Sampai kayak gitu tuh. Baru tadi malam saya ngobrol. Sehingga dengan sangat terpaksa saya harus mengatakan, ini perjumpaan kita terakhir di bulan Ramadan. Karena pekan depan sudah masuk 10 akhir. Dan pekan berikutnya kita sudah meninggalkan Ramadan. Cobalah 10 akhir lebih akrab dengan keluarga Bapak Ibu. Taruh tuh handphone. Bikin kesepakatan dengan istri, anak-anak, taruh tuh handphone. Masukin ke lemari, kunci. Canda lagi, duduk lagi. Kalau bosen, tonton TV rame-rame kayak zaman dulu. Ambil yang bagus dan bahas rame-rame di keluarga. Persis seperti dulu kita tanpa handphone. Demi membangun keakraban dengan keluarga. Demi membangun komunikasi yang baik. Selama ini, bukankah si bapak pegang handphone, si ibu pegang handphone, si anak pegang handphone, dan nggak ngobrol? Ngaku aja. Gimana kalau momentum Ramadan ini kita hentikan itu di 10 akhir? Semoga Bapak Ibu sekalian setuju dengan usulan saya. Semoga Bapak Ibu sekalian ya setuju dengan dan menjalankan di 10 yang akhir ini. Saya berharap dengan cara begitu akan ada perbaikan bagi yang suka kesel. Karena jangan-jangan hilangnya semua amal yang kita telah ambil, telah pupuk di Ramadan ini, sirna gara-gara dengki itu. Gunakan 10 akhir ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
mengabulkan doa-doa kita. Amin, amin, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih ada waktu untuk bertanya jawab, saya persilahkan. Baik. Alhamdulillah, Masya Jazakallah khairan Beh. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai ada tadi penghalang bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah dengan cara kita meneliti, evaluasi diri. Tadi kata Bapak ada pertama dengki yang harus diwaspadai, jangan sampai dengki ini kita pelihara, karena itu dengkilah salah satu yang menjadi penyebab kebaikan-kebaikan yang kita lakukan saat ini selama Ramadan, kemudian tiba-tiba hangus hilang karena kedengkian yang tidak kita hapus dalam diri kita. Kemudian yang kedua soal harta ini, harta yang belum dizakati ini penting juga karena itu zakat menjadi kewajiban ya, karena dalam Al-Quran disebutkan khudz min amwalihim shadaqah. Jadi ambillah dan wajib kewajiban yang memang ketika harta sudah masuk nisab wajib dizakati. Kalau emas sudah masuk 85 gram ya, 85 gram. Kalau ada yang punya dinar, emas dinar 200 dinar gitu ya. Kalau dan menurut para ulama ketika uang pun deposito itu setelah dikonversikan ke harga emas 25 gram misalkan sekarang jadi berapa, itu juga menjadi kewajiban kita untuk dizakati dan ini jangan Betul, sampai betul. Ustaz, itu saya tambahkan, saya kuatkan. Kalimatnya saya nunggu betul. Dizakati. Jadi kalau punya emas 10 gram sudah wajib infak. Ya, 20 gram wajib infak. 30 gram wajib infak. 40 gram, 50 gram, 60 gram wajib infak. 70 gram, 80 gram, 90 gram wajib zakat. Perhatikan itu. Wa mimma razaqnahum yunfikun, ada kadarnya sesuka antum, itu infak. Dapat 100.000 juga infakin. Berapa? Terserah antum. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, jadi infak wajib. Berapapun. Dari mana? Dari manapun. Dapat berapa? Berapapun. Kalau zakat ada kadarnya. Karena itu rukun Islam. Nggak ngamalin, kufur. Mutlak. Sholat, zakat, puasa, haji. Nggak ngamalin, kafir. Di luar daripada Islam. Nah, tingkatkanlah menjadi orang yang beriman. Dengan sholatnya diperbanyak. Puasanya diperbanyak. Mengeluarkan harta diperbanyak. Jadi selain zakat, ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada hadiah, ada wakaf. Banyak saluran-saluran untuk mengeluarkan harta. Jadi dizakati itu kalimat yang betul tadi dari Ustaz Khalis. Dizakati yang wajib, yang masuk rukun Islam. Namun yang tidak masuk rukun Islam, banyak. Itu yang tadi saya sebutkan. Gitu. Silahkan lanjut. Baik. Dan justru akan berbalik kepada kita ya, Pak ya. Ketika Itu dong. harta itu dikeluarkan, kalau kita hitung itu malah akan kembali kepada kita sendiri gitu ya. Dan tidak ada yang Mungkin orang kekurangan, dah kata Nabi, yang orang mau menyedekahkan hartanya ya, membagikan hartanya ya. Tidak akan berkurang hakikatnya harta orang yang menyedekahkan gitu ya, Ustaz ya. saking berlakunya sifat Rahman dan Rahim Allah, itu berlaku baik orang yang beriman maupun orang kafir. Baik orang yang Islam maupun yang non-Islam berlaku. Siapa yang mengeluarkan harta, ditambah berlaku. Percaya atau tidak? Saya ngelihat satu anak konglomerat. Oke, sebutlah anaknya Pak Datuk Taher di TikTok. Lagi lihat lewat ada anaknya Datuk Taher itu. Wih, dia bilang saya ingin memberikan satu rahasia untuk Anda semua. Sebagaimana yang telah dicapai oleh ayah saya, dia bilang gitu. Untuk Anda ketahui, ayah saya susah dan saya hidupnya susah sejak kecil, dia bilang gitu. Ya, tapi dia nggak pernah minta kekurangan, tapi susah. Ayah saya bisnismen murni, dia bilang. Dia bukan politisi dan tidak ada KTP atau surat, dan dia murni dari awal, dari nol dia pengusaha. Dan saya menyaksikan ayah saya banting tulang untuk dapat kekayaan. Sebagaimana kita ketahui, Datuk Tahir itu termasuk 10 atau 20 besar orang terkaya Indonesia.
Dan anaknya itu, ya, dia ngomong di TikTok dengan bilang begini, saya mau kasih satu rahasia di balik semua kesuksesan dan kekayaan yang telah diraih oleh ayah saya. Apa dia bilang? Setiap pagi ayah saya selalu bersedekah. Hmm. Tuh, yang punya Mayapada, rumah sakit, hospital, yang punya Mayapada, dulu bank, yang punya Mayapada investasi, yang punya, oh, luar biasa kan? Apa dia bilang? Setiap pagi ayah saya selalu bersedekah. Itulah yang ayah saya pesan, bahwa sedikit orang yang mengamalkan, kata dia. Tapi ketahuilah, usaha apapun yang ayah saya itu berhasil, rahasianya bukan karena dekat sama pejabat. Dia ngomong, rahasianya bukan karena apapun, tapi rahasianya adalah ayah saya selalu berbagi. Sehingga dia katanya menjadi jalan Tuhan, katanya untuk mensejahterakan orang-orang di sekitar. Hmm. Believe it or not, ketika saya bicara seperti itu, tiba-tiba ada seseorang yang menyampaikan ke saya, Ustadz Haikal, apa kabar? Siapa nih? Saya Ustadz ini, saya Pak ini dari Golkar, dia bilang gitu. Saya masuk di kabinet, masuk di apa? Senayan DPR gitu. Iya, iya, ya, selamat ya Pak. Gini, saya kurang kenal orang itu. Tahu dibilang gini, saya sedang bersama Datuk Sri Tahir. Wah, saya baru ngomong itu di seminar saya. Apa dia bilang? Dia sangat mengagumi Ustadz Haikal. Dia pengen ketemu Ustadz Haikal. Jreng, saya bilang, kok begini? Baru saya ngomongin dia, saya bilang. Baru saya ngomongin dia, tiba-tiba dikirim salam. Dia mau berangkat ke luar negeri, kata dia. Terus pulang dari luar negeri, dia mau ketemu sama Babe. Oh, ada apa? Dia mau ikut Babe ke Palestina. Dia mau ngasih sedekah langsung kepada penduduk Gaza. Insya Allah. Kan bikin saya shock gitu loh ucapan kayak gitu. Kok begitu? Akhirnya handphone dikasih. Dia bilang, bayangkan ya, ini seorang non-muslim ya. Bayangkan dia bilang, apabila di sana itu dia ditembak dan mati, dia akan bersyukur karena dia mati di tempat yang tepat bersama orang-orang yang sedang berjuang. Saya bilang, saya pukul-pukul kepala, aduh, ada kayak gini ya, dunia kebalik apa gimana gitu ya. Datuk Sri Tahir sendiri. Ya udah, saya bilang, ya udah, ntar pulang dari luar negeri, nanti kita ketemu. Saya bilang aja gitu. Dia mau sedekah ke Gaza, tapi dia mau ikut ke saya dan dia harus memberikan dengan tangannya langsung. Bah, gila, gila. Saya bilang, Edun ini dunia kebalik-balik. Itulah Bapak Ibu sekalian. Mas, kelihatannya udah waktunya. Ya, oh masih ada waktu, silakan. Boleh, boleh. Luar biasa ya. Dan ini bukan seorang muslim ya, Be, ya, tapi sudah mengamalkan prinsip-prinsip Islam. Tinggal disadarkan aja, Be, nih, Be. Kenapa? Tinggal disadarkan nih bagaimana caranya, Be. Kenapa? Tinggal diajak untuk syahadat aja nih, Be. Oh iya, tadi sana saya pengen tahu tuh. Ya, kita hanya berdoa kepada Allah karena Allah yang memberikan hidayah ya, Be, ya. Bukan kita, Betul, tapi kita berikhtiar betul aja. sekali. Ini soal zakat emas nih, Be, ya. Ini ada tanya dari Bu Elvi ya, dari Australia. Ini kan Ya, emas yang tidak dipakai. Apakah juga harus dikeluarkan tiap tahun gitu ya? ya, Emas. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Gini, emas yang dilakukan sebagai investasi, ya, kemudian dia artinya memang berbisnis gitu, wajib dikeluarkan tiap tahun. Emas yang dilakukan semata-mata untuk perhiasan dan tidak ada niatan untuk menjual di kala tinggi, membeli di kala murah, cukup satu kali saja gitu. Allah yang maha tahu hati kita. Saya belikan emas untuk istri saya. Istri saya bilang, aduh bagus banget, terima kasih, thank you, gitu kan. Saya bilang, kalau emas lagi tinggi, jual aja. Enggak, ini buat aku, gak mau jual sekali tuh. Gitu. Lalu saya ada duit, saya investasi, saya belikan emas dalam bentuk batangan. Nih, Mas, simpen buat anak-anak kita nanti kalau kuliah, saya bilang gitu. Ini Mas simpen, ntar kalau tinggi harganya bagus, ya beli lagi, jual beli lagi untuk apa? Untuk anak-anak kita kalau menikah gitu.
itu tiap tahun wajib saya keluarin. Hmm. Ya, kecil kok, 2,5% doang, ya, 2,5% sedikit ya, Dok, ya. dikit banget, ya, ya, itu ya. Jadi kalau umpamanya itu dalam bentuk untuk investasi, untuk bisnis, untuk apa tuh harus dikeluarkan tiap tahun agar Allah Itu, tambahkan cadangan emasnya. Tapi itu kalau perhiasan yang saya belikan untuk istri, aduh gelang bagus banget, ya Allah keren banget sih. Ya ntar kan kalau emas tinggi jual aja enggak nih buat perhiasan aku ah. Oh ya udah sekali, gitu ya. Allah Maha tahu. bulan-bulan belum masuk nisab kalau emas perhiasan yang digelang mungkin ya, Pak ya. Oh Hmm. iya iya iya, betul juga, Hmm. betul betul betul. Ya. Kalau 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 sudah masuk nisab tetap wajib, Pak ya. kalau gelangnya segini semua barangkali itu. Ke sini gelangnya. Masya Allah. Ini baik kalau saya nanya soal ini filosofi kenapa Islam ini tidak boleh menyimpan seolah-olah ya seolah-olah tidak boleh banyak menyimpan. Menyimpan itu ya konsekuensinya harus di apa namanya diambil dikeluarkan gitu ya. Apa memang ada satu eh, semacam perintah bahwa ya harta itu lebih banyak diputar gitu bukan disimpan begitu gitu. Iya, iya jelas itu kan contoh-contoh dari para sahabat ya, contoh-contoh semua gitu ya. Yang membuat ekonomi satu bangsa hancur kan juga begitu. Inflasi kan juga gara-gara itu. Maka itu wakaf sekarang, wakaf produktif, bukan hanya berbentuk tanah dan emas gitu kan. Sedekah, jangan memberikan ikan, berilah kail gitu. Saya teringat ayah saya itu. Ayah saya itu eh, zakatnya itu berupa anak ayam. Kayak Anak ayam. Ayah saya tuh Masya Allah ya, guru lah buat saya gitu ya. Anak ayam, buat apa abah anak ayam? Ini kalau dikasih buat, dia beli anak ayam ribuan ekor. Buat apa abah beli anak ayam ribuan ekor? Ini kasih 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 orang kampung di Sukabumi kata ayah saya. Itu bisa hidup selama-lamanya tuh. Bener, dikasih sama orang kampung di Sukabumi. Anak-anak ayam itu gede dan kemudian bertelur, kemudian yang jantan, yang betina gitu kan. Ya, beranak pinak, beranak pinak, beranak pinak. Sekarang udah pada jadi juragan, ya, yang kayak gitu tuh. Dan hebatnya lagi, yang jadi juragan itu nggak lupa tiap bulan ngebalikin ayah saya keuntungannya. Nih untung abah, nih untung abah gitu. Terus aja dia ngasih. Sampai ayah saya meninggal, saya bilang nggak usah lagi gitu. Nah, saya mencontoh ayah saya aja, hmm. dekahnya itu canggih, ya. Pernah dikasih telur ayam hampir ribuan ekor yang mau ditetesin. Pernah dikasih anak ayam, pernah dikasih macam-macam, ya. Allah alam bisawab. Saya jadi ingat perkataan Ustaz Khalid Basalamah. Saya tidak pernah ngajarin anak ini untuk menabung, tapi saya ngajarin anak itu untuk bersedekah. Jadi karena harta yang bersedekah itu masa yang justru akan tumbuh, tidak hanya tumbuh dalam bentuk pahala ya, tapi tumbuh benar-benar real akan Allah lipat gandakan gitu dalam bentuk uang gitu ya, daripada Betul, tapi menabung kata dia. ya, tapi jangan lupa yang ideal itu adalah jangan kamu eh, jangan kamu meletakkan tanganmu di punuk punuk kepala kamu. Jangan jangan begitu. Dan jangan pula kamu melepaskan semua dengan cara seperti ini. Jangan. Artinya ya jangan pelit dan jangan habis-habisan. Nah, gitu ya. Idealnya bisa atur sendiri gitu. Hmm. Baik, mudah-mudahan hari ini kita cukupkan dan niat pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi mukmin yang lebih baik. Selamat 5 hari lagi antum, kita, saya dan Anda semua masuk berada dalam zona di mana Ya. 10 yang akhir. Inilah zona perbaikan untuk keluarga. Taruh handphone Anda akan sulit menghubungi saya nantinya. Iya. Eh, taruh handphone Anda, fokuskan kepada keluarga, asik-asik bersama mereka, canda mereka, tutup dulu Facebook, Twitter, Instagram, tutup dulu segalanya. Ya. Eh, bikin status maaf lahir batin, eh, apa namanya, bikin jawaban otomatis maaf lahir batin. Anda fokus saja untuk ibadah sebagaimana apa yang ingin saya lakukan. Iya. Mungkin kalau ada pesan-pesan penting akan dibuka rutin jam 1 malam saja.
Jam 1 buka, balas, close lagi. Jam 1 buka, balas, close lagi. Agar komunikasi dengan beberapa orang penting lah tentunya bisa tetap terjalin. Ya. Dengan keluarga jauh bisa tetap terjalin. Tapi intinya jangan terlalu jor-joran Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Stop dulu di 10 akhir. Ajarkan anak-anakmu demikian. Insya Allah hidup kamu, kita semua berkah. Al-Aziniyah. ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah minkum. Subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Minal aidin wal faidin. Kullu amin wa antum bi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Saya ucapkan selamat Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah jumpakan kita. Allah jumpakan kita lagi di Ramadan dan Allah jumpakan kita insyaallah pada tanggal 31 bulan Maret ini buka puasa bareng-bareng di tempat kami. Fadhal silahkan. Insyaallah kami akan sekaligus barengin dengan anak yatim santunan dan mohon ini bilang dengan jamaah sekalian bagian dari aktivitas daripada Majelis Keluarga Indonesia agar Majelis Keluarga Indonesia namanya akan terus bersinar dan memberikan manfaat dan contoh buat orang-orang sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang kesiron, Babe. Baik, alhamdulillah. Baik. Ada undangan dari Bapak Ustaz Alis. satu ya. Ya, maafin ya. Silakan lanjut. Baik, alhamdulillah, wasyukurillah. Jazakallah khairan, Be. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Babe Haikal menjadi satu catatan bagi kita ya untuk memanfaatkan Ramadan menjadi lebih baik lagi. Nasihat yang sangat penting di pagi ini, nasihat untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita jauh dari hasad, dari dengki. Yang pertama, yang kedua, membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dengan cara bersedekah, karena sedekah itu disebutkan dalam Al-Quran untuk pembersihan, untuk tazkiyatun nafs, untuk pembersihan diri. Harta harus dibersihkan karena dengan cara bersedekah, berinfak, berzakat, maka harta kita akan menjadi bersih karena disebutkan dalam Al-Quranul Karim, di amwalin haqqul lis-sa'il wal mahrum. Di dalam harta-harta itu adalah ada hak bagi orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Artinya ada kewajiban kita untuk mengeluarkan, dan itu bukan hak kita sesungguhnya. Dan itu sudah ditetapkan dalam syariat, dan insya Allah kajian tentang fikih zakat akan kembali kita gelar ya di hari Ahad pagi bersama Ustaz Syaifullah. Jadi nanti kalau yang ingin tanya lebih detail tentang zakat, tentang infak akan kita bahas nanti di Ahad pagi insya Allah bersama Ustaz Syaifullah. Dan jangan lupakan kita tetap di pekan ini akan berlangsung kajian dari pagi sampai sore, dan untuk tadarus bersama Tuan Ustaz Fajar yang alhamdulillah sudah kembali ke Indonesia ya, insya Allah mudah-mudahan kita akan juga tetap melakukan berbagai macam amal ibadah dan kajian ilmu dalam rangka makin berinteraksi dengan Al-Quran, menjadi bagian dari kegiatan dari Majelis Keluarga Indonesia. Baik jamaah yang bukan Allah, alhamdulillah syukurillah, tentu ini kesyukuran yang luar biasa yang kita harus aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan. Dan mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khalid. Jazakallah khair. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna